Om Swastiastu. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian PENDAS, Bapak Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Dr. Ikedi Margunias MPD. Perkenalkan, nama saya Nimade Dina Rahmawati dengan NIM 222904135. Kali ini saya akan memaparkan tugas proposal penelitian, yaitu yang berjudul pengembangan bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar. Adapun latar belakang saya mengambil judul tersebut, yaitu Pendidikan Abad 21 mengintegrasikan pembelajaran kemampuan literasi, percakapan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi. Hal ini sejalan dengan penerapan kurikulum K13 di sekolah dasar yang menuntut siswa agar memiliki keterampilan kreatif, kritis, dan mampu menguasai teknologi. Di sisi lain, sebagai tenaga pendidik di abad 21, dituntut untuk mampu berinovasi dan memanfaatkan iptek dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bahan ajar digital dapat dijadikan sebagai solusi untuk memudahkan siswa saat belajar. Namun, penggunaan bahan ajar digital masih sangat minim, digunakan oleh guru di sekolah dasar. Hal ini didukung dengan adanya penyebaran kuesioner di Sekolah Dasar Gugus 11 Kecamatan Mangui. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar. Adapun identifikasi masalah di sini ada 4. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan oleh guru masih terpusat pada buku guru dan buku siswa dari pemerintah saja. Yang ketiga, kurang pengembangan materi pada topik sumber energi panas pada buku guru dan buku siswa, khususnya pada muatan IPA di sekolah dasar. Yang keempat, belum terdapat bahan ajar digital berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar di gugus 11 Kecamatan Mui. Agar penelitian ini tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu hanya dibatasi pada pengembangan bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar yang diteliti, yaitu ada validasi, kepraktisan, dan efektivitas dari bahan ajar digital yang dikembangkan. Adapun rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana rancang bangun bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana validitas bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar. Dan yang keempat, bagaimana efektivitas bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas terhadap hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama, untuk menghasilkan bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui validitas bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar. Dan yang keempat, untuk mengetahui efektivitas bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada topik sumber energi panas kelas 5 sekolah dasar terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. Adapun manfaat pengembangan di sini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang konsep dan teori tentang pengembangan bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site pada muatan pelajaran IPA. Sedangkan manfaat praktisnya di sini ada 3. Yang pertama bagi siswa, yaitu membantu siswa untuk lebih tertarik dan memberi pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua, bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang inovatif dan dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai sumber dan referensi dalam mengembangkan produk. Selanjutnya ada spesifikasi produk pengembangan. Nah, bahan ajar digital berkearifan lokal ini
akan berbentuk sebuah Google Site atau dalam bentuk link. Nah, Google Site ini merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data, teks, gambar, dan video yang di dalamnya terdapat bagian beranda, bagian info, bagian belajar, bagian guru, dan disertai dengan gambaran yang menarik dan berkearifan lokal yang bertujuan agar siswa lebih tertarik untuk belajar dan dapat melestarikan kearifan lokal yang dimiliki. Selanjutnya ada penjelasan istilah. Nah, dalam penjelasan istilah ini yang dibahas ada penelitian pengembangan, bahan ajar digital, sumber energi panas, dan model ADDE. Selanjutnya ada kajian teori. Nah, dalam kajian teori yang pertama ada pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar berhubungan erat dengan kehidupan alam. Pendidikan IPA dapat merangsang siswa berpikir kritis dan dapat merangsang peningkatan pengetahuan tentang alam semesta melalui praktikum. Selanjutnya, kedua ada bahan ajar digital. Bahan ajar digital adalah bahan ajar yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan penggunaan internet sehingga bahan ajar digital yang dapat diakses melalui komputer, laptop, bahkan smartphone. Yang ketiga ada kearifan lokal. Kearifan lokal adalah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat mengenai sosial dan budaya dalam bentuk norma, adat istiadat, pengetahuan, dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat di suatu daerah. Dan selanjutnya ada Google Site. Google Site sangat mudah digunakan, terutama untuk menunjang pembelajaran dengan memaksimalkan fitur-fitur seperti Google Docs, Sheet, Form, Calendar, Awesome Table, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada materi sumber energi panas. Muatan pembelajaran IPA di sekolah dasar salah satunya adalah sumber energi panas yang terdapat pada tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor di kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya ada kajian hasil yang relevan. Penelitian pengembangan yang pertama yaitu dilakukan oleh Lilis Yayat dan Irwan pada tahun 2019 yang mengembangkan bahan ajar digital menggunakan aplikasi Flipbook Maker dan dinyatakan valid dan praktis. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Manurung pada tahun 2020 tentang penggunaan bahan ajar digital berbasis inquiry pada masa pandemik. Selanjutnya ada penelitian dari Alteri yang menyatakan bahwa kemandirian belajar siswa sehingga perlu suatu media yang disenangi siswa untuk membangkitkan kemandirian belajar. Selanjutnya ada penelitian dari Smaragdina dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang telah dapat meningkatkan pengembangan bahan ajar digital berbasis multimedia inquiry, dan yang terakhir ada pengembangan dari penelitian Pulpiana dari pada tahun 2022 tentang pengembangan bahan ajar digital berbasis Google Site di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini diawali dengan perkembangan pembelajaran di abad 21 lebih menekankan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga timbul beberapa masalah seperti kurangnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, materi yang diajarkan sangat padat, materi pada buku belum tersaji dengan lengkap, kurang bijak dalam menggunakan smartphone untuk belajar, yang kelima, belum terdapat pengembangan bahan ajar digital, dan yang keenam, belum mengintegrasikan kearifan lokal dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga perlu dikembangkan suatu bahan ajar digital untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Sehingga dikembangkanlah bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site ini. Selanjutnya ada model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan yaitu adalah model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada perancangan, yang ketiga ada pengembangan, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Selanjutnya ada prosedur pengembangan. Dalam prosedur pengembangan di sini, yang pertama ada tahap analisis, yaitu menganalisis kurikulum dan menganalisis kebutuhan. Yang kedua, pada tahap perancangan, dilakukan perancangan framework, perancangan tampilan antarmuka atau user interface, dan perancangan konten, serta perancangan instrumen. Yang ketiga, tahap pengembangan, yaitu mengembangkan bahan ajar digital sesuai dengan rancangan yang dilanjutkan dengan uji ahli baik materi maupun media, serta uji coba praktisi baik itu guru maupun siswa kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya, ada tahapan implementasi. Pada tahapan ini, bahan ajar digital berkearifan lokal berbasis Google Site yang telah divalidasi, dilakukan uji coba efektivitas produknya. Dan yang kelima, ada tahap evaluasi, yaitu tahap yang dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh produk terhadap hasil belajar siswa kelas 5
di sekolah dasar. Selanjutnya ada uji coba produk. Yang pertama ada desain uji coba. Desain uji coba produk dilakukan dari pembuatan produk bahan ajar digital, lalu direview oleh ahli, dilaksanakan revisi, dan direview kembali oleh guru dan siswa, lalu dilaksanakan revisi, dan dihasilkan produk final dan diimplementasikan. Untuk subjek dan objek uji cobanya, yang pertama ada subjek penelitian ini adalah bahan ajar digital, sedangkan objek penelitian ini adalah validitas, kepraktisan, dan efektivitas bahan ajar digital yang dikembangkan. Untuk jenis datanya ada dua. Yang pertama ada data kualitatif dan yang kedua ada data kuantitatif. Selanjutnya ada metode dan instrumen pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan datanya di sini menggunakan metode kuesioner. Untuk instrumen pengumpulan data di sini menggunakan metode instrumen rating scale, dan untuk uji validitas instrumennya menggunakan penilaian pakar atau judges. Metode dan teknik analisis data di sini ada dua. Yang pertama, metode analisis statistik deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari dan mengolah data melalui masukan, tanggapan, saran, kritik dari para ahli terhadap media yang dikembangkan. Yang kedua, ada metode analisis statistik kuantitatif, yaitu uji data, validitas, dan kepraktisan itu menggunakan rumus skor rata-rata dari masing-masing para ahli dan praktisi, sedangkan untuk uji efektivitasnya menggunakan rumus uji Taberning. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Santi.